번 자리 염혜선 라이트백 어택 매달리면서 푸싱으로 갑니다. 조금 낮은 걸 임지훈 선수가 조금 눈치를 챘어야 되는데요. 자, 아쉽네요. Dalam lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-2025, Suwon Hyundai NC Hillstatte harus menelan kekalahan dari Gimcheon Korea Expressway Highpass dengan skor 1-3. Pertandingan yang berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025 itu membuat Hillstatte gagal menggeser Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di peringkat kedua klasemen sementara. Hillstatte harus mengakui keunggulan Highpass dengan skor 1-3, setelah melalui pertarungan 4 set dengan skor 21-25, 25-13, 21-25, dan 17-25. Kekalahan ini membuat Hillstatte tetap berada di peringkat ketiga dengan 57 poin. Hanya terpaut satu angka dari Red Sparks yang masih bertahan di posisi kedua dengan 58 poin. Meski timnya kalah, pelatih Kang Sung Hyong tetap mengapresiasi kerja sama tim yang ditunjukkan para pemainnya. Dalam laga ini, Kang Sung Hyong sengaja melakukan rotasi besar-besaran dengan memberikan kesempatan kepada para pemain yang jarang tampil. 4 pemain inti Hillstatte, termasuk setter andalan Kim Da-in, diistirahatkan dalam pertandingan ini. Dalam wawancara usai pertandingan, Kang Sung Hyong menyebut bahwa para pemain mungkin merasakan tekanan, tetapi mereka tetap menunjukkan kerjasama yang baik dan semangat juang tinggi di lapangan. Para pemain pasti gugup, tapi dalam hal kerja sama tim, mereka lebih baik dari yang saya kira. Mereka bekerja keras sembari menjaga suasana di lapangan, ujar Kang Sung Hyong dikutip dari The Sports Times. Pelatih Hillstatte juga memberi indikasi bahwa dirinya kini lebih fokus pada persiapan menghadapi babak playoff, di mana Hillstatte kemungkinan besar akan berhadapan dengan Red Sparks. Dengan hanya beberapa pertandingan tersisa di musim reguler, Hillstatte tampaknya tidak akan terlalu ngotot mengejar posisi kedua dan lebih memilih memperkuat strategi untuk laga krusial di babak playoff. Karena kami semakin dekat ke babak playoff, kami akan mencoba untuk meningkatkan kerja tim kami guna menghadapi pertandingan melawan Red Sparks, tambahnya. Dengan kekalahan ini, Hillstatte harus segera berbenah dan mempersiapkan diri menghadapi laga-laga selanjutnya, terutama duel di babak playoff melawan Red Sparks yang diprediksi akan berlangsung sengit. Menarik untuk menantikan bagaimana strategi Kang Sung Hyong dalam menghadapi Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan rekan-rekannya di fase krusial kompetisi ini. Red Sparks harus menerima kenyataan pahit setelah tumbang 1-3 dari GS Chalters dalam pertandingan putaran ke-6 Liga Voli Korea, Rabu 26 Februari. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Ko Hae-jin, yang sebelumnya membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mengejar Pink Speeders di puncak klasemen. Lebih dari sekadar kehilangan 3 poin, Red Sparks kini juga harus menghadapi badai cedera yang menerpa skuad mereka menjelang babak playoff. Pertandingan kontra GS Chalters sejatinya menjadi laga krusial bagi Red Sparks. Dengan sisa laga yang semakin sedikit, kemenangan penuh sangat dibutuhkan untuk menjaga peluang finish di posisi teratas. Namun, setelah kehilangan set kedua dan ketiga, pelatih Ko Hae-jin akhirnya memutuskan untuk menarik beberapa pemain inti lebih awal guna menghindari cedera lebih lanjut. Kekalahan ini semakin memperburuk situasi Red Sparks, karena Pink Speeders kini telah mengunci posisi pertama klasemen reguler dan otomatis melaju langsung ke final Liga Voli Korea 2024-2025. Sementara itu, Red Sparks harus mengalihkan fokus mereka ke babak playoff yang dijadwalkan mulai pada 25 Maret mendatang. Selain kehilangan kesempatan memperebutkan posisi pertama, Red Sparks kini juga dihadapkan dengan masalah serius di lini skuad mereka. Setelah sebelumnya kehilangan Vanja Bukilic akibat cedera ligamen pergelangan kaki, kini giliran Park Eun-jin yang mengalami cedera dalam laga melawan GS Chalters. Pada set ketiga, Park Eun-jin mengalami masalah yang cukup serius, membuat tim medis harus segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelatih Ko Hae-jin mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi sang pemain. Sepertinya tidak baik. Kami harus memeriksanya lebih lanjut, ujar Ko Hae-jin, dikutip dari MHN Sports. Jika Park Eun-jin absen, maka Lee Ji-soo berpeluang besar mendapat menit bermain lebih banyak di sisa musim ini. Namun, Ko Hae-jin menyadari bahwa tekanan psikologis terhadap para pemainnya semakin besar. Saya tidak akan berbicara dengan Ji-soo hari ini. Para pemain pasti ketakutan, dan saya khawatir tentang itu, ujarnya. Dalam pertandingan melawan GS Chalters, Megawati Hangestri sebenarnya tampil impresif dengan menyumbangkan 20 poin. Ia mendapat dukungan dari Jeng Hoyang yang mencetak 11 poin dan Jeon Da-bin dengan 9 poin. Namun, penampilan apik Megawati belum cukup untuk menghindarkan Red Sparks dari kekalahan pertama mereka dari GS Chalters musim ini. Dengan kondisi yang semakin sulit, Ko Hae-jin menegaskan bahwa fokus utama Red Sparks saat ini bukan lagi mengejar lokasi pertandingan playoff,
melainkan menyiapkan pemain yang siap secara mental dan fisik. Prioritas utama kami memilih pemain yang siap secara mental dan fisik. Lokasi playoff tidak terlalu penting, yang terpenting adalah siapa yang bisa bermain, tegasnya. Kabar kurang menyenangkan datang dari Daejeon Red Sparks. Salah satu pemain asing mereka, Vanja Bukilic, mengalami cedera pergelangan kaki saat pertandingan melawan GS Chalters pada Sabtu, 22 Februari. Insiden tersebut terjadi di set pertama ketika Bukilic salah mendarat setelah menginjak kaki pemain lawan, Gisele Silva. Akibat cedera tersebut, Bukilic langsung ditarik keluar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Megawati Hangestri, rekan setim Bukilic di Red Sparks, mengaku terpukul dengan cedera yang dialami pemain asal Serbia itu. Sebenarnya tadi aku sempat shock, aku mau nangis juga. Aku sampai kepikiran terus, Buki bagaimana ya? Aku juga sedih, ungkap Megawati dalam unggahan YouTube Red Sparks. Meski terguncang, Megawati tetap berusaha fokus dan tampil maksimal di pertandingan tersebut. Bintang voli asal Indonesia itu sukses mencetak 16 poin dan dinobatkan sebagai MVP dalam kemenangan Red Sparks dengan skor 3-0, 25-23, 25-23, 25-12. Aku tetap berusaha, meskipun ada kejadian seperti itu. Aku usahakan lebih fokus lagi, dan akhirnya kita bisa sama-sama sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman atas dukungannya, tambahnya. Namun, cedera yang dialami Bukilic ternyata cukup serius. Dalam pernyataan resmi pada Senin, 24 Februari, pihak Red Sparks mengonfirmasi bahwa Bukilic mengalami robek pada ligamen pergelangan kaki kiri. Bukilic menjalani pemeriksaan di rumah sakit pada pagi hari tanggal 24 dan didiagnosis mengalami robek ligamen di pergelangan kaki kiri. Ia diperkirakan akan menjalani masa rehabilitasi sekitar 4 minggu, demikian pernyataan resmi dari ofisial Red Sparks. Absennya Bukilic selama 4 minggu membuatnya dipastikan melewatkan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-2025. Kondisi ini tentu menjadi pukulan bagi Red Sparks yang sedang berjuang untuk mengamankan posisi kedua klasemen akhir. Tanpa Bukilic, Megawati Hangestri akan menjadi andalan utama dalam serangan Red Sparks. Kini, tim asuhan Ko Hye-jin harus mencari strategi terbaik untuk mengatasi absennya salah satu pemain kunci mereka di fase krusial musim ini. Jung Kwan-jang Red Sparks berhasil meraih kemenangan penting di putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 setelah menaklukkan GS Chalters dengan skor telak 3-0, 25-23, 25-23, 25-12. Kemenangan ini menjadi momen kebangkitan bagi tim asuhan Ko Hye-jin setelah kekalahan mengejutkan dari AIP Pers. Megawati Hangestri kembali menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 16 poin dan tingkat keberhasilan serangan mencapai 48,3%. Selain itu, middle blocker Jung Ho-yang menyumbang 10 poin dengan persentase serangan 61,5%. Sementara pemain muda Jeon Da-bin tampil impresif dengan mencetak 9 poin dan tingkat keberhasilan serangan mencapai 69,2%. Kepercayaan Ko Hye-jin terhadap Jeon Da-bin terbukti tepat, terutama setelah ia didapuk sebagai MVP pertandingan menggantikan peran Vanja Bukilic yang absen. Di sisi lain, GS Chalters mengandalkan pemain asing mereka yang menjadi top skor pertandingan dengan 25 poin. Namun, kontribusinya belum cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan, terutama karena pemain lain hanya mampu mencetak poin di bawah 10. Namun, di balik kemenangan ini, fans voli Korea menyoroti masalah terbesar yang dihadapi Red Sparks. Menariknya, mereka tidak menganggap Pink Speeders atau Hyundai Hillstatte sebagai lawan terberat Red Sparks, melainkan sesuatu yang berasal dari dalam tim sendiri. Para penggemar menyoroti tingginya jumlah boomsil atau kesalahan sendiri yang sering dilakukan para pemain Red Sparks, seperti servis gagal, smash yang nyangkut di net, atau umpan yang tidak akurat. Salah satu fans bahkan berkomentar, jika Megawati dan Bukilic banyak melakukan boomsil, Red Sparks tidak akan pernah menang Velik. Tak hanya itu, strategi pelatih dalam pergantian pemain juga mendapat kritik dari fans. Meskipun rechieve tim ini sudah buruk, mereka malah memasukkan Lee Seonu bukannya Pyo Sung-ju, ungkap seorang penggemar. Bahkan, beberapa fans meminta Jung Ho-yang untuk pindah ke tim lain musim depan. Megawati sendiri mendapat pujian atas konsistensinya. Tetapi fans juga mencatat bahwa pada momen krusial, serangannya kerap terbaca lawan dan mudah diblok. Megawati benar-benar bagus dan konsisten, tapi di saat-saat penting, serangannya bisa gagal atau malah melakukan service error, ujar seorang fans. Terlepas dari berbagai kritik, kemenangan ini membawa Red Sparks naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 58 poin, menggeser Hyundai Hillstatte yang kini berada di posisi ketiga dengan 57 poin. Sementara itu, Incheon Hongkook Live Pink Speeders masih mendominasi puncak klasemen dengan 73 poin dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci posisi mereka sebagai pemimpin klasemen.
Dengan sisa pertandingan yang semakin menegangkan, Red Sparks perlu mengatasi kelemahan internal mereka jika ingin terus bersaing dalam perburuan gelar V-League musim ini. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks